Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tazkia Kautsar Azhar, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam dari Universitas Lima Perbangsa Karawang. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dosen pengampu Bapak Dr. Iqbal Amar Muzaki, SPDI, MPD. Lanjut saja. Yang pertama, pengaruh filsafat pendidikan Islam pada praktik pendidikan di madrasah dan pesantren. Filsafat pendidikan Islam berfungsi sebagai landasan teoritis untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam proses pendidikan. Di madrasah dan pesantren, hal ini tercermin dalam kurikulum yang mengintegrasikan, yang menggabungkan ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, fikih dengan ilmu umum, serta penekanan pada pembentukan akhlak mulia. Konteks contoh konkret adalah pada pendidikan sorogan di pesantren, di mana seorang murid belajar langsung kepada guru untuk memahami kitab kuning sambil menerapkan nilai kesabaran dan disiplin. Dalam hal lain juga, contoh konkretnya observasi di madrasah aliyah yang menunjukkan pembelajaran pada akidah dan akhlak yang dapat diintegrasikan melalui mata pelajaran sains serta menciptakan keseimbangan antara iman dan ilmu. Mengutip dari buku Al-Atos dalam bukunya yang berjudul Aims and Objectives of Islamic Education. Selanjutnya yang nomor 2, perbandingan filsafat pendidikan Islam dan Barat. Filsafat pendidikan Islam memiliki kelebihan, yaitu fokus pada pembangunan karakter dalam kurung akhlak dan integrasi ilmu-ilmu ketuhanan. Kekurangannya filsafat pendidikan Islam kurang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sedangkan filsafat pendidikan Barat memiliki kelebihan, yaitu menekankan kreativitas, kritis, dan inovasi berbasis empiris. Kekurangannya cenderung sekuler, mengabaikan dimensi spiritual. Di Indonesia, filsafat pendidikan Islam perlu mengadopsi metode kritis dari Barat sambil mempertahankan nilai spiritual. Contohnya, kurikulum 2013 yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurung akhlak dengan pendekatan saintifik Barat. Referensinya mengutip dari buku Noddings yang berjudul Happiness and Education pada tahun 2003, penerbitnya Cambridge University Press. Selanjutnya nomor 3, kerangka kerja dan elemen kurikulum pendidikan Islam. Kerangka kerja mencakup ada 4. Yang pertama, tujuan pembelajaran, membentuk insan kamil atau dalam kurung manusia paripurna. Yang kedua, konten kurikulum, integrasi ilmu nakli, wahyu, dan akli rasional. Yang ketiga, metode pembelajaran, yakni metode diskusi, bahsul masail, dan keteladanan guru. Yang keempat, evaluasi, penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik. Elemen tambahannya, peningkatan penekanan pada tauhid, dan yang kedua pembelajaran kontekstual, misalnya dalam hal zakat.
Dikutip dari referensi Ashraf dalam bukunya New Horizons in Islamic Education pada tahun 1985. Selanjutnya nomor 4, penerapan prinsip filsafat dalam modernisasi pendidikan Islam. Prinsip seperti tauhid dalam kurung kesatuan ilmu dan adil dalam kurung keadilan dapat diimplementasikan melalui yang pertama penggunaan e-learning untuk akses pendidikan luas. Misalnya, contohnya platform Nahdlatul Ulama online. Yang kedua yaitu peningkatan pelatihan guru, untuk mengintegrasikan teknologi dengan nilai Islam. Misalnya, dalam video pembelajaran tentang sains dan ayat Al-Quran. Dikutip dari referensi Hasim dalam bukunya yang berjudul Educational Dualism in Malaysia pada tahun 2009, penerbitnya Oxford University Press. Nomor 5, urgensi filsafat pendidikan Islam dalam pembentukan karakter. Filsafat ini menekankan pembentukan akhlak melalui keteladanan dan internalisasi nilai. Contohnya, program Ikhlas di pesantren, di mana siswa dilatih untuk beramal tanpa pamrih. Hal ini berkontribusi pada masyarakat yang harmonis, seperti gerakan anti korupsi berbasis nilai agama. Dikutip dari referensi Likona dalam bukunya yang berjudul Educating for Character pada tahun 1991. Nomor 6, pendekatan studi filsafat pendidikan Islam secara efektif. Pendekatan yang efektif ada 3, diantaranya yang pertama ada kontekstual, yaitu mengaitkan teks klasik dengan isu kontemporer, contohnya fatwa lingkungan. Yang kedua ada interdisipliner, menggabungkan psikologi, sosiologi, dan ilmu agama. Yang ketiga yang terakhir ada aksiologis, fokus pada nilai aplikatif, misalnya pendidikan inklusi untuk difabel. Dikutip dari referensi Wan Daud dalam bukunya yang berjudul The Educational Philosophy and Practice of Syekh Muhammad Naqib Al-Atos pada tahun 1998, penerbitnya di ISPAC. Selanjutnya nomor 7, rancangan program pendidikan integratif. Komponennya ada 4. Yang pertama ada tujuan, membentuk manusia beriman, berilmu, dan berakhlak. Yang kedua ada kurikulum, ilmu agama, tafsir hadis, ilmu umum, sains dengan perspektif Islam. Yang ketiga ada metode. Penggunaan metodenya yaitu project-based learning, misalnya membuat proposal wakaf produktif. Yang keempat, yang terakhir ada evaluasi, yaitu portofolio dan refleksi diri. Dikutip dari referensi Hasan dalam bukunya yang berjudul An Integrated Islamic Education Model pada tahun 2010, penerbitnya IIUM Press. Selanjutnya yang terakhir nomor 8, peran filsafat pendidikan Islam dalam demokratisasi pendidikan. Prinsip musawah kesetaraan mendorong sistem inklusif. Contohnya sekolah inklusi di Jawa Tengah yang menerima siswa difabel, serta ada juga program beasiswa untuk siswa miskin berbasis zakat. Dikutip dari referensi Freire dalam bukunya yang berjudul Pedagogy of the Press pada tahun 1978. Mungkin itu saja jawaban dari ujian tengah semester saya. Semoga dapat memenuhi tugas ujian tengah semester genap ini.
dengan baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Dr. Iqbal Amar Muzaki dan teman-teman semua yang telah bersama-sama mengumpulkan tugas ujian tengah semester ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.